تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian yang kedua, agar Ramadan lebih bermakna, adalah kita banyak merenungi dari hikmah-hikmah dan maksud-maksud agung di belakang pensyariatan puasa. Jadi puasa itu ada hikmah-hikmahnya, ada maqasid, ada maksud-maksud di dalam pensyariatan puasa. Ada maksud di dalam pensyariatan puasa. Dan subhanallah, pensyariatan puasa ini itu ada yang terkait dengan penjagaan terhadap agama. Karena ini adalah rukun Islam dari agama yang lurus. Dan di dalam puasa itu terdapat penjagaan terhadap jiwa. Sebab orang yang berpuasa dengan hikmah-hikmah dan syariat dari puasa itu, dia akan pandai untuk mengontrol dirinya. Karena makanannya, minumannya, syahwatnya dia tinggalkan karena Allah. Itu latihan untuk mengontrol dirinya. Iya. Nah, ini juga penjagaan terhadap jiwa. Dari sudut dengan puasa itu dia akan lebih baik kesehatannya dan kebaikannya. Dan dimaklumi bahwa puasa itu memberi manfaat dari sudut kesehatan. Walaupun hadits yang berkata sumu tasihhu, puasalah kalian akan sehat, itu adalah hadits yang sangat lemah. Tapi dari sudut makna itu adalah hal yang terbukti dan benar. Dan puasa ini juga di dalamnya terdapat penjagaan terhadap harta. Karena seorang itu pada saat dia berpuasa, dia mengetahui bahwa dirinya selama ini dia makan, dia minum, ternyata makan dan minum itu nikmat dan anugerah dari Allah. Maka nikmat dan anugerah ini, subhanallah, harusnya dia pelihara dan dia jaga. Ya kadang orang yang sepanjang tahunnya tidak puasa, dia hanya memegang harta, dia belanjakan, dia keluarkan, dia cari dan seterusnya. Dia tidak berpikir pikiran tentang harta sebagaimana halnya kalau dia puasa. Begitu dia lapar, kehausan, baru dia tahu. Rupanya begini rasanya orang-orang yang tidak memegang duit, orang-orang yang kelaparan. Itu akan membantunya untuk pandai menggunakan dan menjaga dari pemberian harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Yang harta itu karena dia sudah terbiasa dengan puasa, nahan lapar, dia akhirnya teringat bahwa rupanya ada orang-orang yang biasa kelaparan. Maka dia pun gemar membantu saudaranya yang kelaparan. Dan di dalam puasa ini ketika seorang itu pandai mengontrol dirinya, itu juga dia akan pandai menahan syahwatnya. Itu penjagaan terhadap kehormatan, penjagaan terhadap keturunan. Iya. Penjagaan terhadap keturunan. Dan puasa ini juga melatih seorang itu untuk berpikir dengan pikiran yang baik, untuk berpikir positif, untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan itu penjagaan terhadap akal. Penjagaan terhadap akal. Nah ini ada di dalam syariat puasa itu hal-hal yang masuk di dalam kategori maqasidut tasyri'. Dari maksud pokok perkara darurat yang dijaga di dalam syariat ada di dalam pembahasan-pembahasan puasa itu. Selain daripada itu, puasa itu memiliki hikmah-hikmah besar. Ya. Dan di antara hikmah yang terbesarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan di dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Itu hikmah yang terbesar dari puasa. Supaya kita menegakkan takwa. Dan dari hikmah yang terbesarnya adalah seorang itu bersyukur. Ya,
3 ayat setelahnya, wala'allakum tashkurun atau la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur kepada Allah. Di ayat setelahnya, supaya seorang itu di dalam puasanya dia lebih banyak bergantung kepada Allah. Makanya kalau dia berdoa, bermohon kepada Allah. Itu anjuran kepada orang yang berpuasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Anjuran berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan dari hikmah puasa ini juga adalah bagaimana seseorang itu dengan puasanya dia menata jiwanya, memperbaiki dirinya, memperbaiki akhlaknya, ya, memperbaiki akhlaknya. Karena itu ada di dalam puasa hal-hal yang dilarang. Melakukan hubungan suami istri itu kelihatan dari ayat. Hanya dibolehkan di malam hari saja. Artinya kalau di siang hari itu adalah hal yang diharamkan. Diharamkan makan dan minum. Dari terbitnya fajar subuh hingga terbenamnya matahari. Itu juga ada di dalam ayat. Ya. Nah, ini tuntunan-tuntunan ini latihan terhadap jiwa. Pendidikan. Supaya jiwa itu tertata. Dia bisa terkontrol. Nah, ketika dia berpuasa sudah terbiasa meninggalkan apa yang dilarang, melakukan apa yang diperintah, maka itu adalah penataan terhadap diri. Penataan terhadap diri. Demikian pula tertib dalam waktu. Orang komitmen dalam kerjanya, teratur dalam hidupnya. Makanya puasa itu ada aturannya. Aturannya mulai puasa ketika terbitnya fajar subuh yang kedua, atau saja fajar subuh shadiq, dan selesainya ketika matahari terbenam. Ketika matahari terbenam. Maka ini pengaturan seorang itu bagaimana dia tertib, rapi, teratur di dalam kehidupannya. Bukan amburadul hidup seorang itu. Ya, melakukan sesuatu ya, tidak ada aturan dan ketentuannya, tapi dia tata dirinya. Nah, itu umumnya ibadah seperti itu, puasa, sholat, ya, ketika orang sudah takbiratul ihram sampai salam itu mengikuti aturan. Sama dengan haji. Haji itu ada rutenya. Mulai dari Mina hari Tarwiyah, kemudian ke Arafah, dari Arafah ke Musdalifah, dari Musdalifah ke Mina lagi, kemudian ke Mina dia ke Mekah, kemudian balik lagi ke Mina, kemudian dilakukan mabit. Itu semuanya urutan-urutan. Baik menata, latih diri. Iya. Nah, itulah kehidupan seorang muslim. Kemudian dari rahasia puasa ini, dari hikmah ya, dari hikmah di belakang puasa ini melatih seseorang untuk bersikap adil dan pertengahan. Bersikap adil dan pertengahan. Perhatikan ya, syariat puasa ini berlaku untuk semua umat Islam. Yang kaya maupun yang miskin, yang raja maupun rakyat, pemimpin maupun yang dipimpin. Kalau dia muslim, semuanya wajib untuk berpuasa. Nah, itu Rasulullah SAW berpuasa sebagaimana para sahabatnya berpuasa. Iya. Ini menanamkan kepada kita semua prinsip dasar keadilan yang dijaga, dipelihara, semuanya berlaku terhadap umat ini. Ketentuan yang berjalan. Nah, itu penataan terhadap jiwa luar biasa. Kemudian puasa itu dilatih seorang itu untuk bersikap pertengahan. Karena itu puasanya itu ada makan sahur. Nah, dia puasa begitu saja. Dia buat dirinya kelaparan setengah mati. Tapi diberi makan sahur supaya dia mengambil kekuatan untuk bisa berpuasa. Waktu berbuka, dia berbuka. Diperintah untuk bersegera berbuka. Karena itu sikap ekstrem kalau dia undur-undur berbukanya. Iya.
Nah itu Nabi SAW melarang menyambung puasa 2 hari berturut-turut, dilarang oleh Nabi SAW. Iya. Ketika ada seorang sahabat atau 3 orang sahabat yang datang itu, Nabi SAW mengajarkan sikap pertengahan. Iya. Mengajarkan sikap pertengahan. Maka puasa ini melatih seseorang itu untuk bersikap pertengahan, seimbang, tidak ekstrim. Tidak ekstrim. Ya, karena itulah kalau kita lihat misalnya, kenapa ada orang-orang yang banyak berpuasa, banyak membaca Al-Quran, tapi tiba-tiba menjadi pelaku peledakan, terorisme, dan sebagainya, jadi orang-orang yang ekstrim. Itu karena dasarnya dia tidak punya fikih terhadap ibadah yang dia lakukan. Karena itu ciri umum kaum radikal, mereka bersyirikat di dalamnya. Setiap orang yang radikal itu tidak ada yang belajar agama dengan benar. Tidak ada yang belajar agama dengan benar. Karena orang yang belajar agama dengan benar, itu dia akan tahu bagaimana indahnya agama itu. Orang yang belajar agama dengan benar dan diamalkan dalam hidupnya, itu akan membuat hidupnya itu menjadi kehidupan yang seimbang, pertengahan. Dan dia tidak akan melampaui batas. Iya. Dari hikmah puasa ini, di dalam puasa itu terdapat jenjang-jenjang penghambaan. Di dalam puasa itu terdapat jenjang-jenjang penghambaan dan maqamat ubudiyah yang sangat agung dan sangat besar. Mungkin ini kita akan lebih perluas nanti, pembahasan yang ketiga nanti. Iya. Kemudian dari hikmah puasa yang patut kita renungi, bahwa puasa itu adalah pendidikan untuk kita terbiasa melawan syaitan, tidak menaati ajakan dan seruan syaitan. Karena itu kata sebagian ulama, puasa itu mempersempit jalannya syaitan. Ramewan di dalam hadits Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitana yajri ibni Adam majrad dam." Sungguhnya syaitan itu berjalan di tengah anak Adam seperti perjalanan darah. Iya. Berjalan di tengah anak Adam seperti perjalanan darah. Jadi dia mengalir di dalam darahnya anak Adam itu. Nah, puasa ini ketika dia lapar, itu akan membuat pembuluh darah itu menyempit, dan itu mempersempit syaitan pada diri seorang. Karena itu umumnya orang yang berpuasa itu lebih ringan melakukan ketaatan, lebih cepat tersentuh hatinya, lebih lembut pembawaannya, Makanya kalau dipahami fikih ini, bahwa seorang itu ketika dia masuk Ramadan, dia lihat di tempat-tempat, di situ dia menyelisihi syaitan, menyelisihi hawa nafsunya. Dan ini pendidikan besar juga dari puasa, dari hikmahnya. Puasa itu melatih kita untuk tidak menaati jiwa dan hawa nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Sungguhnya jiwa itu banyak memerintah kepada kejelekan, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah. Iya. Nah, puasa ini melatih untuk seorang itu menahan dirinya, menahan jiwanya. Maka ini akan membuat apabila hikmah-hikmah ini diperhatikan, tidak diragukan, puasanya itu akan lebih bermakna.